Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Binham, founder runapresentasi.com. Di video ini saya ingin sharing kepada Anda tentang 9 kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang saat membuat desain slide presentasi. Kenapa ini saya bahas dan kenapa ini penting untuk Anda ketahui? Ini supaya Anda dapat belajar dari kesalahan-kesalahan fatal tersebut, sehingga saat Anda membuat slide untuk presentasi Anda berikutnya, Anda tidak melakukan kesalahan fatal yang sama. Langsung saja terkait dengan kesalahan fatal tersebut, saya akan jelaskan satu persatu untuk Anda. Kesalahan yang pertama, slide dibuat isinya penuh dengan tulisan. Tulisannya kecil-kecil, susah dibaca, memenuhi halaman slide. Dan jika seseorang menggunakan slide yang demikian tersebut, yang tulisannya banyak, kecil-kecil, memenuhi lembar kerja, maka ada beberapa hal yang biasanya akan dilakukan, dan ini tidak bagus untuk presentasinya. Yang pertama, dia akan cenderung kurang mau melakukan persiapan, karena dia akan beranggapan ngapain persiapan matang, ngapain susah-susah memahami materi secara detail, karena nanti toh tinggal dibaca. Itu kemungkinan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan presentasi dengan membaca slide. Kalau seorang pembicara membaca saat mereka menyampaikan presentasi, yang terjadi tidak akan ada yang namanya hubungan yang interaktif, karena kontak mata antara seorang pembicara dengan audiens itu terjadi sedikit. Ini jelas tidak efektif untuk sebuah proses komunikasi, karena presentasi itu kan komunikasi. Kemudian yang ini juga akan sangat mengganggu presentasi. Audiens itu akan susah memahami dengan cepat pesan utama yang disampaikan oleh seorang pembicara. Karenanya Anda jangan melakukannya. Kalau Anda membuat slide, buatlah slide Anda, tampilkan tulisan yang ringkas, tampilkan hanya poin-poinnya saja. Selanjutnya untuk kesalahan fatal yang kedua. Kesalahan fatal yang kedua, slide dibuat dengan visual yang tidak relevan, tidak sesuai dengan konten. Beberapa orang mungkin menyadari bahwa visual itu penting supaya slide tampil lebih menarik. Namun mereka kurang memahami bahwasanya fungsi dari visual itu bukan hanya sekedar untuk supaya audiens tertarik, tapi ada fungsi sebelum itu yang juga harus diperhatikan, yaitu supaya audiens lebih mudah mengingat pesan, supaya audiens dapat mengasosiasikan antara visual dengan pesan, sehingga mereka akan lebih mudah mengingatnya. Untuk itu, slide harus menggunakan visual yang relevan. Sayangnya di luar sana banyak orang terkadang mereka memasukkan gambar, foto, bagus fotonya, berkualitas, hanya saja tidak relevan dengan konten. Ini harus Anda hindari, karena bisa menciptakan distraksi, membuat audiens bingung antara gambar dan konten itu tidak sesuai. Kemudian untuk kesalahan fatal yang ketiga. Kesalahan fatal yang ketiga, slide dibuat dengan gambar yang kualitasnya buruk. Ini juga banyak kita lihat di lingkungan sekitar kita. Jadi saat diproyeksikan, gambarnya itu buram, pecah. Ini jelas terlihat slide-nya tidak profesional. Kalau Anda membuat slide seperti itu, maka audiens Anda akan mempersepsikan bahwa Anda itu adalah seorang pembicara yang tidak profesional. Terkesan Anda menyiapkan presentasi Anda itu ala kadarnya. Ini tidak boleh Anda lakukan. Jika Anda ingin menampilkan presentasi dengan lebih baik dengan menggunakan media slide, maka gambar yang Anda gunakan harus berkualitas. Saat diproyeksikan, gambarnya tidak pecah. Kemudian kesalahan fatal yang keempat. Kesalahan fatal yang keempat adalah slide dibuat dengan kontras warna yang buruk. Ini juga sering terjadi, di mana antara latar belakang, warna latar belakang dengan konten yang ada di atasnya, entah itu tulisan atau yang lain,
itu tidak memiliki kontras warna yang baik. Contohnya seperti ini. Slide ini kontras warnanya buruk. Jika dilihat di laptop atau komputer mungkin terlihat jelas, namun jika nanti diproyeksikan hasilnya tidak bagus. Karenanya Anda harus hindari kesalahan ini. Jadi saat Anda membuat slide, buatlah slide Anda dengan kontras yang baik. Pastikan warna latar belakang dengan elemen yang ada di atasnya, tulisan atau yang lain itu kontras, sehingga apa yang Anda tampilkan pada slide itu bisa terlihat dan terbaca dengan baik oleh audiens. Nah, itu tadi adalah kesalahan fatal yang keempat ya, yang harus Anda hindari. Kemudian kesalahan fatal yang kelima. Kesalahan fatal yang kelima adalah slide dibuat dengan memasukkan data apa adanya tanpa diolah, atau data tampil apa adanya tanpa diolah. Anda harus tahu, saat Anda menampilkan presentasi, audiens Anda inginnya itu tahu pesan utama yang Anda sampaikan. Jadi kalau Anda menampilkan tabel, pastikan saat orang melihat tabel Anda, mereka itu tidak bingung. Untuk itu tabel atau data itu harus Anda olah dulu. Anda cari tahu dulu pesan utamanya apa. Kemudian Anda tentukan visualnya yang tepat apa. Apakah grafik atau mungkin yang lain. Jadi hindari membuat slide dengan memasukkan tabel data apa adanya. Harus Anda olah dulu. Selanjutnya untuk kesalahan fatal yang keenam. Kesalahan fatal yang keenam adalah slide dibuat dengan animasi yang berlebihan. Jadi dalam presentasi, fungsi animasi itu tidaklah untuk sekedar dekorasi atau biar terlihat keren dan bombastis. Padahal kalau terlalu berlebihan, ini akan sangat mengganggu. Karenanya gunakan animasi seperlunya. Yang memang jika diperlukan Anda gunakan, tapi jangan berlebihan. Dan gunakan animasi yang simple, jangan yang muter-muter, itu tidak perlu digunakan. Gunakan animasi yang simple. Termasuk juga transisinya ya, gunakan transisi juga yang simple. Selanjutnya untuk kesalahan fatal yang ketujuh adalah terlalu banyak informasi yang ditampilkan dalam satu slide. Dan tentunya ini tidak boleh Anda lakukan. Kalau ada beberapa informasi, maka Anda bisa pisah ke dalam beberapa slide. Ini akan jauh lebih baik. Kemudian ini juga yang tak kalah penting ya. Kalau Anda harus menampilkan beberapa poin ya, poin bahasan dalam satu slide misalnya, maka selama tidak terlalu banyak, misalnya hanya 3 atau 4 itu masih oke. Kemudian hanya tampilkan poinnya saja. Kalau perlu tambahkan visual supaya lebih menarik. Tambahkan juga animasi supaya apa? Supaya nanti bisa ditampilkan satu persatu secara bergantian untuk dibahas. Jadi usahakan dalam satu slide itu hanya berisi satu pesan saja. Selanjutnya untuk kesalahan fatal yang ke-8 adalah slide dibuat dengan dekorasi yang berlebihan. Kalau menurut saya pribadi ya, kita saat membuat slide, kita boleh memasukkan elemen tertentu atau ornamen tertentu. Yang terpenting adalah tidak berlebihan, sesuai porsinya. Dan dapat menambah daya tarik dari slide. Tapi kalau dekorasi, ornamen atau elemen-elemen yang kita masukkan membuat slide tidak enak dipandang, maka hindari hal itu, karena itu akan sangat mengganggu. Nah, itu adalah kesalahan fatal yang ke-8. Selanjutnya untuk kesalahan fatal yang ke-9 adalah penggunaan font yang kurang tepat. Misalnya untuk tulisan yang agak kecil ukurannya, itu menggunakan jenis font yang bentuknya seperti huruf Latin, akan sulit terbaca karena ukurannya kecil. Jadi sebaiknya ya, kalau Anda menggunakan font untuk presentasi Anda, pastikan penggunaannya tepat. Untuk font yang bentuknya seperti huruf Latin, cari font yang memang masih bisa dibaca. Jadi ketika ada tulisan, dia menggunakan jenis font yang bentuknya seperti huruf Latin, saat ditampilkan itu masih enak dibaca. Anda masih boleh pakai. Dan itu pun disarankan dipakai untuk huruf yang ukurannya besar. Kalau untuk tulisan yang agak kecil, gunakan jenis font yang bulat, atau dikenalnya kalau dalam bahasa font klasifikasinya adalah font sans serif. Itu tadi adalah
paparan ya tentang 9 kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang saat membuat slide presentasi. Untuk Anda, hindari melakukan kesalahan yang sama, karena itu akan membuat penampilan presentasi Anda tidak akan maksimal. Sekali lagi, kesalahan fatal itu yang pertama adalah slide dibuat isinya penuh dengan tulisan. Kemudian yang kedua, slide dibuat menggunakan visual yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga, slide dibuat dengan gambar yang tidak berkualitas ya, kualitasnya buruk. Kemudian yang keempat, kontras buruk, tidak terjaga dengan baik. Kemudian yang kelima, slide dibuat dengan memasukkan tabel data apa adanya tanpa diolah. Kemudian yang keenam, animasi yang berlebihan. Kemudian yang ketujuh, terlalu banyak informasi yang ditampilkan dalam satu slide. Kemudian yang kedelapan, slide dibuat dengan dekorasi yang berlebihan. Kemudian yang kesembilan, penggunaan font yang tidak tepat. Semoga paparan saya ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.